Episode 116, Jam Tangan. Kemeja mewah ini yang Anda maksud. Jaksa mengangkat sepotong kemeja yang dibungkus plastik, barang itu sudah lama tertimbun di kantor polisi. Itu adalah kemeja yang dipakai Sean saat melakukan kejahatannya waktu itu. Kemeja itu terekam jelas di CCTV tapi sayang seseorang sengaja menghilangkan barang bukti itu. Sean langsung terdiam kaku melihat kemeja itu ada di sana, tanpa ia sadari pernyataan itu adalah jebakan dari jaksa dan juga pihak korban. Dengan kuatnya bukti dan saksi pada saudara Sean, saya memberikan hukuman sesuai yang diajukan jaksa penuntut yakni dijatuhi hukuman kebiri dan kurungan seumur hidup. Tok, tok, tok ketukan palu hakim ketua menggema di ruangan itu, polisi langsung membawa Sean keluar menuju sel tahanan kelas berat. Kedua keluarga korban saling berpelukan dan menangis sejadi-jadinya menyaksikan keadilan yang sudah lama mereka nantikan. Kini mereka bisa hidup nyaman dan damai tanpa rasa takut dan dendam. Keluarga korban juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Farhad karena dengan sukarela membuka kasus ini kembali. Bukan sukarela sih, ini hanya jalan pintas Farhad untuk menghukum Sean karena telah berani mengusik keluarganya. Sambil digeret polisi keluar dari ruang pengadilan, Sean terus menatap Zai penuh dendam sambil mengumpat di dalam hatinya. Dasar kau wanita pengkhianat. Wanita sampah. Sedangkan Zai menatap Sean sambil tersenyum sinis dan melambaikan tangannya. Baik, ucapnya puas karena duri dalam hidupnya benar-benar sudah menghilang. Di sekolah, bel istirahat berbunyi, para siswa dan siswi langsung keluar kelas, semua orang tampak memiliki teman berbincang kecuali Nurul. Ia hanya sendiri dan tak satu pun orang berniat menyapa atau mengajaknya ke kantin. Tapi saat Nurul ke kantin semua mata tertuju pada Nurul sambil berbisik-bisik karena salah fokus pada jam tangan yang ia kenakan. Itu adalah jam tangan edisi terbaru merek Bulgari yang ditaksir memiliki harga di atas 300 juta. Itu, serius. Gila dari mana dia dapat jam tangan itu? Bisik salah satu siswi pada yang lainnya. Nurul yang tak tahu kalau jam tangannya berharga fantastis dengan santainya cuek dan mengabaikan mereka, jam itu adalah kado dari orang tuanya saat ulang tahun. Ya dia pikir harganya cuma cepean lah, jangan-jangan dia anak orang kaya lagi, gayanya aja yang sederhana, iya juga. Kalau nggak mana mungkin dia bisa sekolah di sini, padahal pinter juga nggak, para calon induk-induk rempong itu terus saja menggunjingi Nurul. Geng senior yang dikenal cetar membahana pun langsung menghampiri Nurul dan menanyakan itu. Hai, siapa ketua geng bernama Gabi itu, dari mana kau dapat jam tangan itu? Ujar Meilinda selaku anggota geng itu, nyuri, ketus Nurul kesal, pasalnya Meilinda ini selalu jadi kompor untuk julid kepada Nurul. Karena kejadian di rumah sakit itu dia jadi kesal pada Nurul, serius dong. Ujar Mei dan Gabi. Haduh, ngapain sih kalian heboh? Memangnya kenapa sama jam tanganku? Kampungan. Ya nggak apa-apa dong kan cocok sama aku yang kampungan, Nurul memandang malas ke arah mereka lalu kembali ke kelas dengan camilannya. Wow, fix dia orang kaya. Bulgari dibilang kampungan. Apa kabar jam tanganku yang cuma 4 juta ini, ucap salah satu dari mereka sambil geleng-geleng kepala. Kita harus buat dia masuk geng ini, biar geng kita makin perfect, ujar Gabi. Jangan dong, males banget satu geng sama anak kampungan begitu, timpal Mei, hello, bodoh amat kampungan yang penting dia kaya say. Buktinya kamu kampungan tapi tetap kita terima di geng ini, sahut salah satu dari mereka. Ya image Meilinda di mata mereka adalah anak orang kaya yang juga pintar hingga mendapat beasiswa. Mempunyai rumah bagus, dan memiliki ayah yang seorang pengusaha adalah omong kosong Mei terhadap teman-temannya. Sepulang sekolah Nurul sedang menunggu jemputan, tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan dua mobil yang familiar berhenti secara bersamaan di hadapannya. Ya siapa lagi kalau bukan Bian dan Vino. Dengan gagahnya mereka berdua turun dari mobil sehingga membuat para ciwi-ciwi di sana terperangah. Buset, ganteng banget tuh om, culik aku dong, ujar mereka terpesona dengan ketampanan dua bujang lapuk itu. Gagah dan keren, tapi saat mereka saling memandang, keduanya segera menyadari adanya persaingan ketat. Mereka pun langsung berlari untuk berebut siapa dulu yang akan mengantar Nurul pulang. Dek, ayo pulang.
Ran ayo saya antar, ucap mereka berbarengan sambil tersengal-sengal. Bapak-bapak sekalian. Memangnya nggak pada kerja? Nur mau nunggu Pak Supir aja. Jadi mendingan kalian balik kerja, ujarnya tersenyum kecut, ia menyadari seluruh murid sedang memperhatikannya. Saya free, ucap Vino, shift saya sudah selesai, sahut Bian tak kalah cepat, biar adil kita sweet aja, ucap Bian. Vino pun setuju, apaan? Adil gimana? Tanya dulu dong Nur mau apa enggak, tukas Nurul kesal. Namun mereka berdua tetap sweet tidak mendengarkan Nurul, yes, ujar Bian girang, ia mengalahkan Vino dan akan mengantar Nurul pulang. Nurul pun lega karena itu Bian, kalau sempat Vino yang menang abislah sepanjang perjalanan ia spot jantung, sial. Rutuk Vino. Bian membuka pintu mobilnya untuk Nurul sambil tersenyum manis. Nurul yang disenyumin, satu sekolah yang ambyar. Kan, benar kataku, yakin deh pasti Kirana itu anak orang kaya, ujar salah satu anggota geng valet itu. Guys daripada tebak-tebakan gini mending kita ikutin aja dia, gimana setuju nggak? Setuju, sahut mereka. Geng beranggotakan 5 orang itu pun langsung masuk ke mobil Gabi dan membuntuti mobil Bian. Sudah pasti orang miskin sih, kelihatan dari tampangnya, sinis Mei dalam hati. Mau makan siang dulu nggak dek? Boleh deh, kebetulan Nur lapar, makan apa? Sate kambing enak kayaknya pak. Bian langsung belok ke salah satu mall yang lengkap dengan jenis makanan khas Indonesia, bagaimana? Tipe idaman bukan si Nurul. Karena ditanyain makan apa nggak jawab terserah. Sampailah mereka di salah satu mall yang cukup megah, sebelum turun dari mobil, Bian ingin memastikan sesuatu pada Nurul. Tapi kamu nggak lagi darah tinggi kan dek? Bahaya soalnya kalau punya darah tinggi, kita cek dulu gimana? Soalnya Nur juga nggak tahu, ujarnya sambil melirik ke arah tas Bian yang membawa peralatan kedokterannya. Bian pun mengeluarkan alat tensi darah, tiba-tiba Vino menelpon Nurul hingga membuat mereka berdua terkejut karena dering ponsel Nurul terlalu keras. Nurul berniat mengabaikannya, namun karena tak memperhatikan ia malah menekan tombol angkat lalu membalikkan layar ponselnya. Sini masukin tangan kamu. Bian mengodorkan atal tensi itu agar Nurul memasukkan lengannya ke sana. Kurang ke atas dek, ujar Bian membetulkan posisi tangannya. Begini pak. Iya, tahan ya, soalnya ini sedikit mencengkram. Kok kurang terasa pak? Iya sabar, emang awalnya pelan-pelan dulu. Di seberang telepon ekspresi Vino jangan ditanya bagaimana, sudah pasti pikirannya traveling bukan main. Anak ini benar-benar menantangku. Sudah kubilang jangan membuatku cemburu. Ia langsung memutar mobilnya dan mengikuti GPS dari ponsel Nurul.